Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini cek sekarang sudah diumumkan kode PR1-L, nilai kecil bisa lolos afirmasi usia masa kerja honorer. Alhamdulillah ya. Jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya, bahwa nilai kecil bisa lolos menjadi ASN P3K Guru teman-teman ya di tahun 2023 untuk XTHK2 teman-teman ya, sepertinya untuk XTHK2. Nah, kita lanjut ya. Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Ya, di sini kami ingin menyajikan tentang hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan formasi tahun 2023. Jadi sudah ada pengumuman kelulusan lagi teman-teman hari ini ya, terkait dengan hasil seleksi kompetensi P3K tapi tenaga teknis ya. Di sini kita lihat ada beberapa kode keterangan yang teman-teman harus ketahui. Ya, berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ya bernomor sekian perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Dengan ini kami sampaikan hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan formasi tahun 2023 yang merupakan hasil pengolahan dari panitia seleksi nasional teman-teman ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa kode keterangan yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu adalah P, berarti peserta memenuhi nilai ambang batas. Ini yang penting, PR1. PR1 ini adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus. PR2 berarti peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus ya. Jadi kalau PR1 itu khusus untuk THK2 yang pengabdian lama dan masuk dalam kategori 2 ya, dan sudah terdata di database BKN. Kalau PR2 peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus, berarti termasuk P3 ini teman-teman ya. Oke. Kemudian L berarti peserta lulus. L-2 peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan sama setelah perpindahan formasi ya, setelah perpindahan formasi teman-teman ya. Nah, di sini lebih jelas ya. L2 ya, ini dia jelas perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Jadi kalau dikatakan L-2 peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik ya dalam jabatan pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kemudian L-3 artinya adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus atau umum ya. TL berarti teman-teman peserta itu tidak lulus ya. TMS artinya peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi. Nah, APSTH berarti peserta tidak hadir teman-teman ya, berarti peserta tidak hadir. A berarti peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini contoh teman-teman ya, ada yang berposisi PR1L. Kalau PR1L berarti peserta ini adalah XTHK2. Nah, di sini kondisinya adalah nilai totalnya itu rendah teman-teman. Kita perhatikan nilainya ini cuma 345 ya. Yang lainnya ada yang mendapatkan nilai 425, 418, 386, 381, 376, 361, tapi yang lulus menjadi ASN P3K teknis di sini adalah yang mendapatkan nilai terendah yaitu 345. Kenapa dia bisa mendapatkan kenapa bisa lolos padahal nilainya rendah? Karena dia unggul dari urutan kategori, karena dia PR1L teman-teman. Berarti dia THK2, sedangkan PR2 dia adalah honorer guru. Dia adalah dia adalah non ASN teman-teman ya, yang melamar pada jabatan khusus. Jadi di sini cerita
katanya dia menang kategori ya, meskipun nilainya kecil atau nilainya rendah teman-teman ya. Kita lihat di sini PR1 itu adalah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus, PR2 itu adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa betul-betul menang dan dapat apa itu tugasnya Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang mengetahui siapa di mana, karena mungkin teman-teman BKPSD yang tidak paham si Ibnu ini di SDA dulu kalau tidak lalu ada di sekolah mana yang kebutuhannya lebih banyak tapi tidak ada yang berminat ke sana. Nah, jadi aplikasi ini akan membantu Bapak Ibu dalam hal mungkin bahasanya adalah simulasi pemetaan sekaligus menempatkan kira-kira siapa yang akan menempati berdasarkan ranking dan berada di lokasi mana. Jadi sebelum kami mulai, kami menggunakan Dapodik per November 2023. Artinya memang tidak real time. Artinya mungkin pada saat aplikasi ini Bapak buka, kemungkinan ada nama orang yang hari ini mungkin meninggal. Jadi kami tidak bisa langsung bilang. Dapodik pun seperti itu, jika tidak ada action di Dapodik pun juga tidak akan bergerak. Cuma kita memang tidak bisa langsung real time Dapodik karena ada beberapa kondisi-kondisi data yang harus diterjemahkan dulu, gitu, harus diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi catatannya adalah aplikasi ini menggunakan Dapodik November 2023. Pasti akan ada perselisihan data, 2, 3, 4, 5% pasti ada. Itu gunanya kita dulu. Artinya kalau memang tidak ada data yang tidak sesuai, tanya, komunikasikan. Atau jangan-jangan memang itu tidak masuk kepada ranah pemetaan. Nanti ditanyakan juga kepada teman-teman GIC di masing-masing. Oke, aplikasi ini memiliki dua login. Yang pertama loginnya BKPSDM. BKPSDM bisa lihat, tapi hanya lihat saja, tidak bisa melakukan action apa-apa. Jadi artinya BKPSDM pun bisa memantau perjalanan pergerakan data yang disimulasikan oleh perangkat. Ini menggunakan akun informasi untuk BKPSDM seperti pengusulan informasi yang lain menggunakan akun informasi. Nanti linknya mungkin bisa di slideshow pakai apa gitu ya, bisa lihat konten atau apa gitu. Terus yang kedua, kalau untuk teman-teman dari dinas pendidikan ini menggunakan SSO Dapodik. SSO Dapodik di sini yang baru kami izinkan adalah akunnya kepegawaian. Tapi nanti silakan saja koordinasi dengan yang ada di dalam teknis. Pak saya